Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yudi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini saya langsung bikinkan videonya ini karena saya sangat respect sekali dan prihatin sekali kepada sahabat-sahabat semua, terutama yang curhat di kolom komentar ya tentang kutu ikan ya. Banyak kutu ikan di dalam akuariumnya dan telah menyerang ikan-ikan kesayangannya. Oke, kita simak sahabat sejauh mana ini kutu ikan. Intro dulu. Sebetulnya sahabat, ada beberapa video admin tentang kutu ya, kutu ikan. Ada kutu jarum, kutu jangkar kutu kura atau kutu hijau, itu kutu kura atau argilus. Supaya sahabat lebih jelas ya, kenapa di akuariumnya ada kutu, kenapa di ikannya ada kutu gitu ya. Itu yang harus dipahami dulu. Dan perlu sahabat ketahui, alhamdulillah selama saya memelihara ikan di dalam akuarium, tidak pernah saya menemukan kutu ikan di ikan saya atau di dalam akuarium. Kenapa? Alhamdulillah saya telah mengantisipasi terlebih dahulu untuk mencegah masuknya kutu ikan di dalam akuarium saya atau kutu ikan menancap di ikan-ikan kesayangan saya. Alhamdulillah sampai saat ini ikan-ikan saya tidak pernah terkena kutu, baik kutu jarum, kutu jangkar maupun kutu kura-kura. Nah, saya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Sebisa mungkin sahabat, sebisa mungkin. Baik, sekarang kita akan bahas kenapa di dalam akuarium kita atau pada ikan kita terserang kutu. Baik kutu jarum, jangkar, kutu kura-kura. Yang pertama sahabat, biasanya dari pakan ikan. Baik itu pakan ikan hidup biasanya. Misalnya katakanlah ada kita masukkan udang, ada kita masukkan ikan yang tidak steril, ikan kecil ya. Kemudian ada kita masukkan untuk yang katakanlah ikan koki misalnya cacing beku, cacing darah, cacing pita yang mungkin membawa kutu ya, itu ya, dari pakan. Kemudian dari kebersihan air, kalau air kita tidak bersih ya bisa saja sahabat akan kualitas air yang tidak bersih bisa saja akan menyebabkan adanya kutu. Baik sahabat, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengatasi kutu itu sendiri. Mengatasi kutu, baik kutu jangkar, kutu jarum maupun kutu kura-kura itu adalah ya, sih caranya sahabat, obat-obatnya banyak. Cuman keefektifannya kita belum bisa katakanlah bagus gitu ya, 80-90% gitu ya. Misal garam ikan ya, misal juga dengan abate, bisa juga dengan kutu belas ya, bisa juga dengan obat lebasid, bisa juga dengan bawang putih ya. Banyak. Cuman keefektifannya itu ya belum tentu bisa memberantas secara maksimal begitu kutu. Dan yang paling jitu tentunya kutu itu, baik kutu jangkar maupun kutu kura-kura itu ya dicabut secara manual sahabat ya. Barulah kita membersihkan akuariumnya sebersih-bersih mungkin, segala aksesorisnya, segala filternya kita bersihkan semuanya, untuk jangan sampai kita waktu memasukkan ikan tahu-tahu kutunya masih ada bersarang di situ dan akhirnya ikan kita akan terkena lagi. Nah, cara yang paling ampuh sahabat, nah ini cara yang paling ampuh yang saya gunakan selama ini, alhamdulillah itu tadi, saya ikan saya, akuarium saya alhamdulillah belum pernah, janganlah, bukan belum, tidak pernah dan tidak akan gitu ya, insya Allah. Kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Makanya kita mengambil cara simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, apa? Nah, di sini sahabat perhatikan di ikan saya nih, di akuarium saya. Ini saya ada
di sini ya, ini ikan sekitar 12 ekor lah, ikan koki. Saya ada memelihara juga di sini. Ini sudah sering saya sebutkan kepada sahabat-sahabat di video sebelumnya juga, bahwa saya memelihara di sini. Saya masukkan ikan Sumatera. Oke. Ada juga ikan layang-layang atau ikan mampis. Fungsi daripada ikan layang-layang, ikan mampis, fungsi daripada ikan Sumatera bukan hanya sebagai hiasan menghias keindahan akuarium ini saja sahabat, tetapi juga dia berguna, berfungsi memakan kutu-kutu bila nampak kutu-kutu di akuarium maupun di ikan-ikan yang ada di dalam akuarium ini. Ada lagi ikan pemakan kutu, ikan patin, ikan barbir. Nah, itu silakanlah sahabat. Ada juga yang bertanya ini kalau misalnya di akuarium saya ini ukuran 100 x 40 x 40 diisi belasan ekor ikan mas koki, berapa sih ikan Sumatera yang diperlukan? Ya, 2 ekor cukup. Nah, dulu saya sering mengatakan jangan sampai 2 ekor, 1 ekor nanti habis di ditotol-totolin ikan-ikan kita. Tapi alhamdulillah setelah lama-lama saya masukkan ikan 2 ini, ya enggak rupanya ya. Dia masih sebatas aman lah begitu, mengganggu ikan-ikan lain tapi tidak terus-terusan begitu. Nah, ya tetaplah notol-notol tapi tidak terus-terusan ya. Buktinya ikan-ikan saya oke-oke aja dengan adanya ikan Sumatera ya. Ikan Sumatera lebih agresif sahabat daripada ikan mampis ya. Jadi saya di sini ada ikan Sumatera 2 ekor, ikan mampis ada 3 ekor. Kalau yang di sebelah sana sahabat, ikan komet saya itu ada berapa ekor? Ada ikan mampis juga, ada 2 ekor kalau salah, ikan mampis yang layang. Ada juga ikan Sumatera, mungkin 1 ekor di sana. Mungkin 1 ekor di sana. Nah, jadi itulah sahabat yang saya terapkan selama ini di dalam akuarium saya, kecuali ikan predator ya. Nah, ikan predator saya tidak berani nih masukkan ikan Sumatera itu dimakan ya. Karena kecil kan, ikan Sumatera kan kecil sahabat ya. Nah, tapi alhamdulillah juga sih ya, ikan predator saya terjaga. Ya, yang penting kan kalau selama ini saya selalu menjaga kualitas air, kemudian makanan-makanan ikan itu kan saya masukkan dulu ke tempat penampungan, baru saya kasihkan ya. Dan ya alhamdulillah lah sahabat, selama ini alhamdulillah saya belum pernah menemui kasus ikan-ikan saya terganggu oleh kutu-kutu gitu ya, sampai terganggu betul gitu oleh kutu-kutu. Nah, kalau misalnya katakanlah di sini ada mungkin kutunya gitu, tapi sudah diselesaikan oleh ikan mampis dan ikan Sumatera, jadi tidak nampak lah begitu ya. Nah, jadi itulah sahabat ya. Jadi kita gunakanlah ini yang lebih efektif ya daripada obat-obatan. Nah, nanti kan sahabat mengasihkan katakanlah lebasit yang terlalu, obat lebasit yang terlalu banyak, akhirnya bukan kutu jarumnya yang mati atau bukan kutu kura-kuranya yang mati, malah ikannya yang mati. Kan sering saya baca juga ya curhatan sahabat-sahabat di kolom komentar, dikasih obat ini malah ikannya yang mati. Nah, kalau kita mengasih obat itu kan kadang-kadang karena kita pengen secara instan sembuh, kita kasih lebih banyak lagi, tahu-tahu bukan penyakitnya yang mati, malah ikan kesayangan kita yang mati. Nah, jadi yang lebih aman ya taruhlah ikan nih sahabat, taruhlah ikan pemakan kutu di dalam akuarium kita, sehingga ikan-ikan yang ada kutunya gitu ya, nah, bisa langsung dimakan oleh ikan-ikan pemakan kutu, katakanlah ikan Sumatera mampis ya tadi ya. Nah, jadi kan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Jadi dia bisa makan kutu, kenyang makan kutu, ikan mas koki atau ikan kometnya terlepas dari serangan kutu, ya, simbiosis mutualisme. Oke sahabat ya, itu. Jadi itulah saran saya. Jadi saya bikinkan konten ini, saya sangat prihatin kepada sahabat-sahabat semua. Ini banyak sekali sih ya, akhir-akhir ini curhatan atau komentar sahabat-sahabat tentang kutu yang menyerang ikan kesayangannya atau di akuariumnya. Baik sahabat, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.